Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala bainana asyian wala mahruma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sholawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga hari akhir kelak. Selamat datang di Ruwaq Akhlak. Ruwaq Akhlak merupakan program baru di Tajdid Official, dan insya Allah saya sendiri, Muhammad Fauzi Jamaluddin, yang akan menemani para pemirsa sekalian melewati episode-episode yang panjang, yang insya Allah semoga selalu diridhoi Allah, diberikan keistiqomahan untuk mengisi dan saling berbagi dan menasehati tentang akhlak khususnya. Kata Ruwaq Akhlak sendiri merupakan tarkib idofi, yang itu dari dua kata, ruwaq dan juga akhlak. Ruwaq ini terinspirasi dari sebuah tempat yang ada di Masjid Al-Azhar. Di Al-Azhar itu ada yang namanya Ruwaq Al-Azhar. Ruwaq Al-Azhar merupakan tempat hunian para penuntut ilmu yang berasal dari berbagai mancanegara. Ada Ruwaq Atrak, yang itu merupakan tempat hunian bagi para penuntut ilmu yang berasal dari Turki. Ada Ruwaq Sawam untuk penuntut ilmu yang berasal dari Sam. Ada juga Ruwaq Haromain, ada Ruwaq Maghribi, dan sebagainya. Dan bagi para penuntut ilmu yang berasal dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia, dan negara-negara serumpun lainnya, itu dinamakan Ruwaq Jawi. Kata yang kedua adalah akhlak. Nah, dalam akhlak ini tidak terbatas dalam pemaknaan yang zohir seperti adab dan juga perilaku dan sebagainya. Namun lebih dalam dari itu, yang akan kita bahas adalah terkait sudut pandang, cara berpikir, dan juga kerangka berpikir yang itu menghasilkan sebuah kebiasaan. Apa sih sebenarnya makna akhlak itu? Secara bahasa, akhlak bermakna ad-dinu wat-taba'u was-sajiyah. Maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang itu keluar secara alami tanpa dibuat-buat. Sedangkan secara istilah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan al-akhlaq atau khuluq merupakan ibaratun an hayati fi nafsi rasihah anha tasdurul af'al bisuhulah yasiru bi ghairi fikrin wala rawiyatin. Jadi sebuah kebiasaan atau hal-hal yang kokoh dalam diri yang itu berjalan tanpa pikir panjang, tanpa berpikir dua kali, sudah refleks alami. Itu merupakan akhlak. Jadi apa yang mendasari sesuatu itu bisa menjadi kebiasaan, bisa menjadi refleks yang menjadi karakter orang. Jadi dengan makna itu, akhlak sendiri kaitannya bukan hanya tentang hal-hal yang zohir. Jadi akhlak ini juga, kata akhlak itu berkaitan secara makna juga dengan fitrah. Qala Allah Ta'ala, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi menciptakan. Jadi kata khalaqa itu mustaq dan juga mafhumnya itu sama dengan kata akhlak. Jadi fitrah, apa yang sudah menjadi ada di dalam diri kita tuh. Jadi ada hubungannya antara makna akhlak dan juga fitrah. Untuk menyusun akhlak ini dibutuhkan kebiasaan yang berulang, pemahaman yang berulang. Ada salah satu hikmah dari sebuah ayat Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, janganlah berputus asa. Jadi ketika kita melakukan maksiat, kita lalu bertobat, bermaksiat lagi, bertobat lagi, bermaksiat lagi, bertobat lagi, bermaksiat lagi, bertobat lagi, itu merupakan sebuah jalan. Jangan sampai kita berputus asa. Kita ulang-ulang lagi, kita coba lagi, jatuh sekali, coba 2 kali, jatuh 2 kali, coba 3 kali, sampai berkali-kali. Nah, itulah sebuah pembentukan akhlak seperti itu. Dicoba, diuji dari percobaan berkali-kali. Ada sebuah pertanyaan yang itu sangat menarik. Kebanyakan orang akan bertanya terkait kebiasaan. Bagaimana membentuk sebuah kebiasaan? Bagaimana membentuk sebuah akhlak?
Pertanyaan mereka jatuh pada berapa lama sih kebiasaan atau akhlak yang murni keluar dari diri kita itu bisa terbentuk, berapa lama? Pertanyaan mereka adalah terkait tempo. Namun yang sebenarnya terjadi adalah bukan masalah tempo. Kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya tidak berkaitan dengan tempo, tapi lebih berkaitan tentang seberapa banyak kita mengulang kebiasaan-kebiasaan itu. Bisa berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, dan sebagainya. Nah, di setiap kebiasaan kita selalu mengevaluasi diri. Disitulah makanya adanya ruwak akhlak ini, untuk menjadi salah satu step untuk teman-teman sekalian memperbaiki diri, dan juga sebagai salah satu step teman-teman untuk mengenal diri, untuk mengevaluasi diri, sampai mana sebenarnya kemajuan dari perbaikan diri kita, sampai mana kemajuan dari perbaikan akhlak kita. Ada penelitian kecil-kecilan yang dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Florida. Dia membagi mahasiswanya ke dalam dua kelompok dalam tugas mengambil fotografi. Dari dua kelompok itu, kelompok pertama diperintahkan untuk mengambil 100 foto, sedangkan kelompok kedua diperintahkan untuk mengambil 1 foto, tetapi foto yang terbaik. Ketika diteliti hasilnya, ternyata kualitas foto-foto terbaik itu muncul dari kelompok pertama, bukan kelompok kedua. Kenapa hal itu terjadi? Karena kelompok pertama mereka belajar dari kesalahan, mencoba dulu baru mencapai hasilnya. Sedangkan kelompok kedua lebih menekankan, memikirkan gimana sih untuk mendapatkan hasil yang bagus. Mereka mencari caranya hanya tidak dengan action, tidak dengan aksi, tetapi lebih kepada rencana tanpa aksi. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwasannya untuk bisa sampai kepada akhlak yang baik memang tidak harus dalam keadaan yang sempurna, tetapi bisa kita mulai step by step. Adanya ruwak akhlak ini semoga menjadi salah satu step kita, yaitu mendengarkan, mengetahui, dan juga menambah ilmu terkait tentang akhlak, sehingga harapannya dengan hadirnya program ruwak akhlak ini bisa menemani pemirsa sekalian untuk menjadi lebih baik, bisa menemani dalam tujuan saling menasehati terhadap kebaikan dan juga kebenaran dan juga kesabaran. Mungkin cukup sekian pertemuan kita yang pertama kali ini. Mari kita tunggu episode selanjutnya yang akan membahas tentang ilmu. Kenapa bahasa Allah kok ilmu duluan? Karena tidak semua orang berhak mendapatkan nasihat yang sama. Contohnya, fa'il lam tastahi fasna ma syi'ta. Tidak semua orang berhak mendapatkan nasihat itu. Apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah kamu. Jika orang yang nggak punya malu mendapatkan nasihat itu, maka ia akan benar-benar melakukan hal-hal yang memalukan. Apa bedanya dengan orang-orang yang berilmu? Jika mendapatkan nasihat itu, maka ia akan berintrospeksi diri, mengevaluasi dirinya. Oleh karena itu, tunggu episode selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.